Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep transformasi bilinear atau bilinear transformation di dalam desain tapis IIR. Konsep ini kita perlukan dalam rangka memahami tentang bagaimana kita nanti akan memindahkan sebuah titik dari kawasan S ke kawasan Z atau fungsi alih dari kawasan S atau HS menjadi fungsi alih di dalam kawasan Z atau HZ. Sebelumnya kita awali dengan memahami diagram atau kurva sebuah sinyal XT. Sinyal XT ini akan kita cari luasannya. Maka sebagaimana kita pahami, untuk mencari luasan kurva di bawah sinyal XT, maka kita melakukan integrasi, yang mana kita sebut hasil integralnya adalah YT. Maka YT adalah integral XT dt dari 0 sampai dengan T. Sebagaimana kita pahami, kalau kita melakukan transformasi Laplace pada integral suatu sinyal, maka sama saja kita nanti akan mendapatkan bahwa YS adalah sama dengan 1/S kali XS. Yang artinya fungsi alihnya yaitu YS per XS adalah sama dengan 1/S. Yang kedua berikutnya, kita akan mencoba melakukan integrasi secara numerik. Yang pertama perlu Anda perhatikan itu adalah bahwa kita punya sebuah sinyal YN, yaitu artinya hasil atau luasan dari sinyal XT sampai ke titik atau sampai ke batas N kali T. Lalu kemudian kita punya sinyal atau luasan yang kedua yaitu YN-1 yang artinya menunjukkan luasan XT sampai batas waktu N-1 kali T. Nah, maka perbedaan antara YN dan YN-1 itu adalah pada area yang saya arsir merah ini. Maka kita akan bisa mengatakan bahwa dengan mengasumsikan bahwa luasan ini diperoleh dengan cara kita mencari titik tengah antara puncak pertama dengan puncak berikutnya, ini titik tengah ini, lalu kita kalikan dengan lebarnya, yaitu lebarnya sepanjang T, maka kemudian kita akan bisa peroleh hasil integrasi numeriknya adalah bahwa YN, yaitu integral sampai dengan NT, itu adalah sama dengan YN-1, yaitu integral sampai dengan N-1 kali T, ditambah luasan yang saya arsir ini. Luasan yang saya arsir ini, luasannya adalah XN ditambah XN-1 per 2, yang artinya rata-rata antara tinggi XN-1 dan XN ini, dikalikan dengan T. Maka kita bisa mendapatkan luasan selisih antara YN dan YN-1. Kalau ini kita lakukan transformasi Z, maka kita akan memperoleh bahwa YZ sama dengan Z pangkat min 1 kali YZ ditambah T per 2 kali XZ ditambah Z pangkat min 1 kali XZ. Kemudian kita cari fungsi alih dalam kawasan Z, yaitu YZ per XZ. Kita peroleh bahwa YZ per XZ atau HZ adalah sama dengan T per 2 kali 1 plus Z pangkat min 1 per 1 min Z pangkat min 1. Sementara di hasil sebelumnya kita peroleh bahwa GS atau sama dengan YS per XS adalah sama dengan 1/S. Karena kita ingin memetakan dari S ke Z, maka kita padankan antara HZ dan GS ini, yang mana merupakan keduanya itu adalah merupakan fungsi alih. GS adalah fungsi alih pada kawasan S, sementara HZ adalah fungsi alih pada kawasan Z. Kita padankan 1/S sama dengan T per 2 kali 1 plus Z pangkat min 1 per 1 min Z pangkat min 1. Kita peroleh 1/S sama dengan T per 2 kali Z plus 1 per Z min 1. Atau kita ubah S menjadi 2 per T kali Z min 1 per Z plus 1. Dan sebaliknya, Z bisa kita peroleh dengan mengubah persamaan di sebelah kiri. Sekarang kita akan memiliki padanan antara S dan Z, bahwa S itu adalah sama dengan 2 per T kali Z min 1 per Z plus 1, sementara Z adalah 1 plus ST per 2 per 1 min ST per 2. Perlu diingat T besar di sini adalah maksudnya adalah satu periode pencuplikan. Nah, dengan persamaan ini S sama dengan 2 per T kali Z min 1 per Z plus 1 dan Z sama dengan 1 plus ST per 2 per 1 min ST per 2, maka kita akan bisa melakukan atau membayangkan proses transformasinya
bahwa dari semula di kawasan S, ini adalah di kawasan S, kemudian kita akan mengubahnya ke dalam kawasan Z. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita belajar di sistem kendali atau pada pelajaran sinyal dan sistem, daerah stabil pada bidang S adalah ketika dia berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Sementara daerah stabil pada bidang Z adalah ketika dia berada di dalam lingkaran satuan. Maka sekilas kita nanti akan bisa membayangkan bahwa eh, garis atau bidang di sebelah kiri garis imajiner itu nanti akan terkonversi atau akan terpetakan ke dalam lingkaran satuan di dalam bidang Z. Kita akan lihat contohnya. Misalnya kita punya T atau periode pencuplikan itu adalah 2 detik. Kita punya S sama dengan min 1 plus J. Min 1 plus J kurang lebih itu misalnya kalau satunya ada di sini gitu, maka min satunya di sini maksud saya dan J-nya itu ada di sini, maka titiknya adalah di situ. Oke, min 1 plus J. Nah, titik ini atau pool ini nanti akan kita pindahkan ke bidang Z. Caranya bagaimana? Dengan pemetaan yang kita dapatkan dari fungsi atau dari persamaan ini. Bahwa S sama dengan 2 per T kali Z min 1 per Z plus 1 atau Z sama dengan 1 plus ST per 2 per 1 min ST per 2. Kita menggunakan yang kedua ini, kita ketahui S-nya itu adalah min 1 plus J, lalu kita masukkan ke sini. T besar kita ketahui adalah 2 detik. Kita masukkan, dan ternyata diperoleh Z-nya itu adalah 0,442 dengan sudut 116 derajat. Magnitudenya 0,4472 itu adalah kurang dari 1. Artinya apa? Titik ini, titik min 1 plus J itu akan terpetakan ke dalam sebuah titik yang nilainya itu adalah 0,4472. Kalau saya gambar titiknya, kurang lebih ada di sini. Nah, kita bisa melihat titik S ini itu adalah titik yang stabil karena terletak di sebelah kiri bidang imajiner di bidang S. Sementara begitu kita petakan ke Z, dia berada di dalam lingkaran satuan yang artinya stabil juga. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. S sama dengan 1 min J. 1 min J, kalau kita gambar di bidang S, maka titiknya akan ada di sini. Oke. Nah, kita ketahui kalau kita punya pool yang terletak di sini, ya, maka kita akan bisa simpulkan bahwa dia tidak stabil. Sistem tidak akan stabil. Karena apa? Dia di luar atau di sebelah kanan sumbu imajiner, di luar daerah kestabilan. Sekarang kita akan petakan titik ini, ya, ke dalam bidang Z. S sama dengan 1 min J. Nah, setelah kita peroleh dengan formula Z sama dengan 1 plus ST per 2 per 1 min ST per 2, kita peroleh bahwa nilai Z-nya adalah 2,2361. Yang kurang lebih nanti titiknya itu adalah nanti di sini. Nah, titik ini berada di luar lingkaran satuan. Berada di luar lingkaran satuan, yang artinya dia tidak stabil. Contoh lain lagi. Misal kita punya titik S sama dengan J, berarti titik dia terletak di garis imajiner atau sumbu imajiner. Maka kemudian kalau kita pindahkan atau kita petakan ke Z, maka diperoleh adalah 1 dengan sudut 90 derajat. Di manakah dia berada? Dia akan berada di sini. Persis di lingkaran satuan. Nah, maka perhitungan matematika ini mengkonfirmasi bahwa titik-titik yang berada di sebelah kiri sumbu imajiner akan terpetakan di dalam lingkaran satuan. Sementara titik-titik yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner akan terletak di luar lingkaran satuan. Kalau titiknya persis di sumbu imajiner, maka dia akan berada di persis di sekeliling lingkaran satuan. Nah, kalau tadi kita hanya memetakan dari titik S ke titik Z, berarti dengan cara yang sama, kita bisa juga memetakan antara HS, fungsi alih dalam kawasan S, ke fungsi alih dalam kawasan Z. Caranya dengan cara seperti apa? Dengan cara mengganti S ini dengan S sama dengan 2 per T
kali Z min 1 per Z plus 1. Tinggal kita gantikan, maka kemudian kita akan peroleh hasilnya. Ini langkah memperoleh hasilnya. Kita dapatkan hasil akhirnya saja bahwa hasil akhirnya itu adalah hasil sama dengan 0,0476 plus 0,0476 Z min 1 per 1 min 0,9048 Z pangkat min 1. Maka HS bisa kita ubah ke HZ dengan menggunakan bilinear transformasi atau transformasi bilinear dengan formula tadi. Nah, sekarang persoalan berikutnya. Bagaimana kalau kita memetakan frekuensi di dalam kawasan analog ke dalam frekuensi di kawasan digital? Apa maksudnya? Kita misalnya perhatikan sumbu imajiner ini. Sumbu imajiner ini ya, atau kita kenal sebagai sumbu J omega. Omega itu adalah menyatakan frekuensi. Misalnya kita punya sebuah titik di sini, kita sebut ini adalah omega A, artinya sebuah frekuensi di dalam kawasan analog. Pertanyaannya, nanti di dalam kawasan digital atau dalam kawasan Z, berapakah frekuensinya? Sebagaimana yang kita telah pahami sebelumnya bahwa frekuensi di dalam kawasan Z itu adalah dengan cara mencari sudut ini. Sudutnya kita sebut sebagai omega D. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya frekuensi di kawasan analog, apakah atau berapakah frekuensi di dalam kawasan digitalnya? Bagaimana memperolehnya? Maka kita lihat atau kita lakukan dengan teknik bilinear transformasi yang sama tadi itu dengan menggunakan formula S sama dengan 2 per T kali Z min 1 per Z plus 1 dengan mengganti S-nya itu dengan J omega A dan Z-nya kita ganti dengan E pangkat J omega T sebagaimana ini keduanya adalah persamaan yang sudah kita pahami sebelumnya. Ketika kita ingin mendapatkan respon frekuensi maka kita tinggal ubah pada kawasan S. S adalah kita ganti dengan J omega. Sementara Z kita ganti dengan E pangkat J omega T. Kita ubah dulu di dalam kawasan S. S sama dengan J omega. Maka artinya persamaan ini S sama dengan 2 per T kali Z min 1 per Z plus 1. S-nya kita ubah menjadi J omega A, sementara Z-nya kita ubah menjadi E pangkat J omega D, karena ini omega diskret, omega digital, T min 1 per E pangkat J omega DT plus 1. Kita kalikan dengan 2 per T. Nah, dari sini kita bisa memperoleh relasi antara omega A dengan omega D. Yang relasinya itu kita nyatakan dalam dua persamaan ini. Bahwa omega A sama dengan 2 per T kali tangen omega D kali T per 2. Sementara omega D adalah sama dengan 2 per T kali tangen inverse dari omega A kali T per 2. Kalau kita gambarkan kurvanya antara omega A dan omega D, maka kita akan memiliki kurva semacam ini. Jadi ini adalah kurva omega A, sumbu X-nya adalah omega A, sementara sumbu Y-nya adalah omega D. Jadi bentuk kurvanya semacam ini. Kurvanya itu tidak linear. Dia memang memiliki daerah linear tapi hanya pada daerah-daerah awal saja, yaitu antara 0 sampai 0,25 omega S atau 0 sampai 0,32 omega S pada frekuensi analognya. Perlu dipahami, di sini ada omega S. Omega S itu adalah artinya adalah frekuensi cuplik dalam radian. Frekuensi cuplik dalam radian per detik. Nah, karena apa? Supaya kita pahami, maksimum frekuensi ya, maksimum frekuensi pada sinyal diskret itu adalah setengah dari frekuensi cupliknya. Berarti ini adalah frekuensi maksimum yang mungkin di dalam sinyal diskret atau sinyal digital 0,5 omega S. Nanti selanjutnya yang analog nanti akan kita konversi juga sehingga kita akan mendapatkan nilai omega S-nya juga di dalam analognya. Nah, kita lihat antara 0 sampai 0,25 omega S pada diskret atau antara 0 sampai 0,32 omega S pada analog, garisnya itu kayak lurus. Nah, maka kita lihat bahwa area ini adalah area yang linear. Tetapi selanjutnya pada bagian kurva berikutnya terlihat sudah tidak linear dan bahkan nanti pada frekuensi analog omega S lebih besar daripada omega S atau pada frekuensi diskretnya lebih besar dari 0,4 omega S, maka dia sudah mulai semacam saturasi atau jenuh. Nah, bentuk kurva semacam ini kita sebut sebagai atau istilahnya adalah
frekuensi warping. Ya, frekuensi warping. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian kita memetakan frekuensi pada kawasan analog ke kawasan digital. Misalnya kita punya situasi, kita punya frekuensi analognya adalah 10 radian per detik, kemudian 157 radian per detik, dan 314 radian per detik. Kita ingin mendapatkan frekuensi digitalnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita gunakan persamaan ini. Omega A sama dengan 2 per T tangan omega D per T per 2, atau omega D sama dengan 2 per T inverse tangan omega A kali T per 2. Kita pakai yang kedua karena kita sudah memiliki frekuensi analog dalam radian, kita ubah menjadi frekuensi diskret atau digital di dalam radian. Nah, 10 radian per detik adalah sama dengan di dalam diskretnya atau dalam digitalnya sama dengan 2 per T inverse tangan omega A kali T per 2. Kita masukkan, karena kita ketahui bahwa T-nya itu adalah 0,01 detik. Nah, kita masukkan, hasilnya itu adalah 9,9 radian per detik. Nilainya mirip, karena apa? Ini masih di dalam daerah linear. Tapi begitu frekuensinya mulai naik, ketika omega A-nya adalah sama dengan 157, maka kita peroleh omega D-nya itu adalah 133,11. Masih mendekati tetapi sudah sedikit bergeser. Begitu frekuensi analognya tinggi 314 radian per detik, frekuensi digitalnya juga sudah relatif cukup jauh 252 radian per detik. Demikian materi kita tentang frekuensi warping di dalam bilinear transformation.